Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah datang dari kesalahan hambanya. Oke, kali ini kita akan belajar tentang bilangan rasional ya. Oke. Nah, saya punya bilangan rasional biasanya dikenal sebagai pecahan. Nah, saya punya ini 7 per 2. Ini bentuk pecahan campurannya adalah 3 1/2. Nah, sekarang ubah bentuk pecahan ini menjadi pecahan campuran. Saya punya 9/7. Ini adalah 1/2/7 ya. 13/3 ini adalah 4 1/3. 45/8 itu adalah 5/8. Nah, sekarang saya punya pecahan campuran dirubah membentuk pecahan. 1/2/3 ini adalah 5/3. 35/7 itu adalah 26/7. 42/5 ini adalah 22/5 ya. Nah, bilangan rasional ini digunakan sebagai rasio ya. Jadi misalkan saya punya soal cerita seperti ini, jika dalam suatu angkatan terdiri atas 210 mahasiswa, sedangkan 90 di antara mahasiswa tersebut adalah lulusan SMK, maka bentuk pecahan sederhananya itu adalah seperti ini. Yang SMK itu adalah 90 dari 210. Nah, ini bisa disederhanakan, saya bagi dua ya, menjadi 45/105 bagi 3, ini 15/35 bagi 5, keduanya, ini menjadi 3/7. Jadi lulusan SMK-nya adalah 3/7 dari total mahasiswa. Oke. Nah, sekarang kita jumlahkan. Nah, untuk menjumlahkan, pastikan bagian bawahnya, ya, bagian penyebutnya itu sama. Seperti ini, bagian penyebutnya sama, 13, maka tinggal jumlahkan. Ya. Jadi ini adalah 12/13, sedangkan yang ini kita kurangkan, hasilnya adalah 2/13. Yang ini kalau kita jumlahkan menjadi negatif 2/13, sedangkan yang ini hasilnya adalah minus 12/13. Nah, ini kita jumlahkan, hasilnya adalah 8/8. Dengan kata lain, 8 bagi 8 kan 1 ya. Lalu saya punya 5/8 dikurangi 3/8, ini hasilnya adalah 2/8. Ini bisa dibagi 2 keduanya, sehingga saya punya ini adalah 1/4. Nah, ini selanjutnya negatif 5/8 tambah 3/8, ini adalah negatif 2/8 atau negatif 1/4. Nah, selanjutnya ini negatif 5/8 kurangi 3/8, hasilnya adalah negatif 8/8 atau negatif 1. Nah, selanjutnya kita menjumlahkan untuk pecahan yang beda penyebut seperti ini. Nah, cara gampangnya biasanya dikenal sebagai cara kali silang ya. Nah, jadi saya kalikan, saya silangkan, ini kalikan dengan ini, lalu kita kalikan yang ini ya, atau lebih jelasnya dulu seperti ini. Jadi saya punya 2 kali 5 ditambah 4 kali 3 dibagi 3 kali 5. Sehingga saya punya ini adalah 10 plus 12/15 atau 22/15 atau 1/7/15. Nah, okay. Nah, contoh lain saya punya ini. Nah, ini juga Anda bisa lakukan kali silang. Ya. Nah, untuk kali silang, ya, jadi saya punya 9 kali 14 dikurangi 13 kali 10 dibagi 10 kali 14. Anda hitung 126 kurangi 130 dibagi 140, ini adalah negatif 4/140. Ini kita bisa bagi 4 ya, nah, jadi negatif 1/35. Nah, cara lain itu adalah mencari KPK-nya. Ya. Nah, okay. Jadi KPK 10 dan 14 itu adalah 70. Nah, ya. Sehingga, nah, kita bisa buat mereka menjadi per 70. Nah, okay, seperti ini. Ya. Jadi saya punya ini semua kita kalikan 70 ya. Jadi nah 70 bagi 10 ini adalah 7. Nah, 7 kali 9 itu adalah 63 ya. Nah, 70 bagi 14 ini hasilnya adalah 5.
5 kalikan dengan 13, hasilnya ini adalah 65. Seperti itu. Ya. Jadi kita bisa dapatkan 63 kurangi 65 per 70. Sehingga didapat negatif 2 per 70 atau negatif 1 per 35. Ya, seperti itu. Baik. Nah, oke, selanjutnya, nah seperti ini. Nah, ini kalau kita gunakan cara kali langsung, nah, ini angkanya sangat besar ya. Oke. Nah, cara lain adalah mencari KPK dari 6, 4, dan 15. Ya, 6, 4, dan 15. Ini didapat adalah 60. Nah, oke, jadi saya punya 60, nah, masukkan lagi. Ya, oke. Jadi saya punya ini 60-nya, 60-nya, ya. Nah, ini pertama dikalikan dengan 5 per 6, berarti 60. Ya, ini 60 bagi 6. Itu hasilnya adalah 10. Nah, kalikan 5, jadi saya punya 50. Ini negatif ya, hati-hati. Nah, ini 60 bagi 4, 15. Nah, ya, 15 kalikan 3, ini adalah 45. Ini penghubungnya adalah positif. 60 bagi 15, ini hasilnya adalah 4. Ya, jadi 7 kalikan 4, 28. Jadi sebenarnya saya punya ini adalah 50 kurangi 45 tambah 28. Ya, dibagi 60. Ya, oke, seperti itu. Ya. Jadi saya punya hasilnya adalah 33 per 60 atau 11 per 20. Seperti itu. Ya. Jadi di sini baiknya menggunakan KPK. Nah, bagaimana untuk yang ini? Nah, untuk yang ini kita pisahkan ya, sebenarnya ini kita pisahkan. Mana yang bilangan bulat dan mana yang rasional. Jadi saya punya ini 5, penghubungnya adalah negatif. Kurangi 3, ini juga negatif, berarti kurangi 1. Tambahkan, nah baru ya pecahannya 5 per 8, ya, kurangi 1/4, kurangi 2 per 5. Seperti itu. Oke. Sehingga ini kita dapatkan ini adalah 1 ditambah dengan ini 8, 4, dan 5. APK-nya berapa? Ya, ini kalau Anda hitung hasilnya adalah 40. Ya. Ya. Oke. Nah, saya punya 40. 40 bagi 8 itu adalah 5. 5 kali 5, 25. Ya. 40 bagi 4, 10 kali 1, nah, 10 kurangi 10. 40 bagi 5, 8. Kalikan 2, berarti negatif 16. Ya. Jadi saya punya ini ada 1 ditambah 25 kurangi 10 kurangi 16, ini negatif 1 per 40. Nah, ini kita samakan 40 lagi. Jadi saya punya 40 per 40 karena 1 ya. 40 bagi 40 kan 1. Dikurangi ini kan 1. Jadi hasilnya adalah 39 per 40. Seperti itu. Ya. Nah, oke. Oke. Selanjutnya, nah ini ya. Nah, untuk ini perkalian, nah perlu diperhatikan adalah 5. Di sini adalah 5 per 1 ya. Nah, untuk perkalian itu atas kali atas, bawah kali bawah ya. Jadi saya punya 2 kali 5, 3 kali 1. Jadi saya punya 10 per 3 atau 3 1 per 3. Nah, ini juga karena negatif 2, ini adalah negatif 2 per 1 ya. Nah, jadi atas kali atas, bawah kali bawah. Nah, jadi didapat negatif 6 per 5 atau negatif 1/5. Oke. Nah, ini ya.
Ini 2 kali 5, 10, 3 kali 6, 18 ya. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 5 per 9. Nah, selanjutnya nih, 9 per 4 kalikan negatif 8 per 21. Nah, ini bisa kita faktorkan nih sebenarnya. Oke, 9 itu adalah 3 kali 3. Ya, 8. Nah, negatif 8 ini adalah negatif 2 kali 2 kali 2. Lalu 4 itu adalah 2 kali 2, sedangkan 21 3 kali 7. Ya. Nah, ini bisa dilakukan pencoretan. Sebenarnya prinsip pencoretan itu misalkan saya punya 3 dibagi 3 hasilnya kan 1 ya. Nah, jadi istilahnya dicoret itu jadikan 1. Ya. Jadi saya punya 3 bagi 3 jadi 1. 2 bagi 2, 2 bagi 2. Nah, tersisa tinggal negatif 3 kalikan negatif 2 di bawah itu 7 ya. Ya. Jadi saya punya negatif 6 per 7. Ya. Jadi seperti itu. Jadi prinsip pencoretan sebenarnya dia berubah menjadi 1. Ya, karena kalau dikali 1 atau dibagi 1 kan hasilnya tetap ya, identitas ya, kembali ke diri. Nah, sekarang untuk pembagian. Nah, untuk yang pembagian ini hati-hati pada proses perputaran ya. Nah, saya punya 2 per 3 dibagi 5, ini sebenarnya 2 per 3 dibagi 5 per 1. Nah, di sini diputar. Begitu dia menjadi perkalian, maka dia diputar. Ya. Yang tadinya dibagi 5 per 1, ini menjadi 1 per 5. Ya. Jadi diputar di sini. Nah, setelah menjadi perkalian, ya tinggal kalikan saja. Ya. Jadi hasilnya adalah 2 per 15. Oke. Nah, untuk soal kedua, saya punya negatif 2 dibagi 3 per 5. Nah, ini juga hati-hati ya. Yang diputar itu yang di belakang. Ya. Nah, jadi yang diputar itu adalah yang bagian belakang. Jadi saya punya ini. Ini yang di split. Ya, yang berputar posisi ini. Ya, oke. Lalu Anda kalikan, ini didapat negatif 10 per 3 atau negatif 3 per 3. Ya. Nah, ini juga Anda lakukan pemutaran, kalikan, dapat 12 per 15, ini bisa disederhanakan menjadi 4 per 5. Nah, selanjutnya saya punya 9 per 28 dibagi negatif 63 per 80. Ya, ini juga Anda putar dulu. Nah, ini bisa saya faktorkan ya. Nah, jadi 63 ya. 63 ini adalah 9 kali 7. Sedangkan 28 itu 4 kali 7. Negatif 80 itu adalah 4 kali negatif 20. Nah, ini ada yang sama, bisa dicoret ya. 9 bagi 9, habis, satu biasanya 1 sebenarnya. 4 bagi 4, habis ya 1. Maka tersisa tinggal negatif 20 kalikan dibagi 7 kali 7 ya. Jadi negatif 20 per 49. Oke, selanjutnya ini nah ya. Nah, untuk ini perkalian ini pecahannya harus pecahan campuran ini harus dibuat menjadi pecahan ya. Oke. Jadi saya punya ini adalah 11 per 4 kali 8 per 7. Nah, ini bisa Anda lakukan pencoretan. Ini ada yang mirip ya. Nah, ini bagi 4, 2 bagi 4, 1. Jadi Anda kalikan hasilnya langsung didapat 22 per 7 atau 31 per 7 ya. Kalau pembagian juga sama prinsipnya, rubah dulu yang tadinya pecahan campuran menjadi pecahan ya. Nah, lalu putar. Nah, setelah itu baru identifikasi. Nah, ini bisa dibagi 5, 1 bagi 5, 13 ya. Ini bagi 3, 4 bagi 3, 1. Nah, jadi saya dapatkan ini adalah 4 per 13 seperti itu ya. Nah, oke, selanjutnya, nah ini ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan, yang harus dikerjakan pertama kali adalah yang pembagian. Nah, pembagian. Karena pembagian ini dirubah menjadi perkalian. Nah, seperti ini.
Dari sini kan bisa lakukan pencoretan ya. 15 bagi 5 itu ini satu, ini tiga, ini tiga. Ya, 3 kali 3 dibagi 9 hasilnya kan jadi satu. Gitu. Ya. Jadi saya punya setengah tambah satu kurangi sepertiga. Ini kita samakan penyebutnya ya, KPK 2 dengan 3 itu adalah 6. Jadi saya punya 3 tambah 6 kurangi 2 per 6, atau 7 per 6, atau 1 per 6. Itu ya, seperti itu. Oke, lalu kita, ya ini dihafalkan saja ya, setengah itu adalah 0,5 atau 50%, sepertiga itu 0,33333, ya, ini 33,33%, seperempat 0,25 itu 25%, seperlima 0,2 ini 20%, seperenam itu 0,1666 ya 16,66%, sepertujuh ini 0,1425 2857 ya. Nah, ini ada yang menarik sebenarnya patternnya kalau Anda lihat dia berulang ya. Nah, ini eh, gitu. Ya, ini 14,28 lalu 1/8 0,125 atau 12,5%, 1/9 0,11 ya atau 11,11%, per 10 0,1, 10%, 1/11 itu 0,09 atau 9,09% ya. Gitu. Nah, oke, selanjutnya ini. Nah, 2,5% dari 275. Ya, ini sebenarnya tinggal Anda hitung 2,5 dibagi 100 kali 275 ya. Dihitung hasilnya 6,875. Nah, harga pizza meat lover ini 45.000, sedangkan pajak restorannya adalah 10%. Maka harga yang harus dibayarkan, nah, ya tinggal tambahkan ya. Pertama pajak restorannya 10% kali 45.000 itu adalah 4.500. Nah, berarti ya tinggal tambahkan 4.500 tambah 45.000. Jadi 49.500. Oke, selanjutnya adalah ini untuk pembelian MacBook ya. Nah, ini agak hati-hati ya. Ya, kata kuncinya di sini adalah bunganya ya, yaitu 4% per bulan. Nah, oke. Apa makna 4% per bulan? Ya, jadi hati-hati. Biasanya hitungan ini berbeda dengan hitungan Anda biasanya. Jadi saya punya ini bulan, ya, ini bulan. Nah, lalu saya punya hutangnya, lalu saya punya bunganya, lalu saya punya total hutang. Ya. Nah, bulan pertama saya punya hutangnya itu adalah 3 juta. Nah, jadi bunganya ya 4% kalikan 3 juta. Ya, ini adalah didapat hasilnya adalah 120.000 ya. Nah, 120.000. Nah, jadi total hutangnya sekarang itu menjadi 3.120.000 ya. Jadi ketika bulan kedua hutang dia adalah 3.120.000. Nah, bunganya 4%. Ya kalikan berapa? Ya, 4% dari 3.120.000 itu adalah 124.800. Nah, sehingga hutang dia ini menjadi 3.244.800. Nah, jadi ketika bulan ketiga baru awal bulan ini 3.244.800. Ada kalikan lagi dengan 4% ini. Maka didapat hasilnya adalah 129.792 ya. Jadi total hutangnya kalau Anda jumlahkan ini adalah 3.374.592. Nah, seperti itu. Oke. Jadi hati-hati. Ini biasanya hitungannya berbeda dengan yang biasa Anda kenal. Ya, seperti itu.
Oke, selanjutnya, nah misalkan rasio ya, nah saya punya rasio wanita terhadap pria adalah 5:25. Jadi kalau disederhanakan ya ini adalah 1/1 banding 5 ya. Lalu saya punya suatu batang panjang kayu, batang kayu panjangnya 76. Nah, ini rasio sebenarnya bagi dua. Nah, kayunya seperti ini. Ini total panjangnya adalah 76 cm. Saya ingin split, yang ini adalah 6, yang ini 13 katanya. Berarti panjangnya berapa ini? Ya. Nah, ini ya kita jumlahkan dulu, rasionya adalah 19 ya. Nah, berarti potongan kayu yang bagian 6 atau yang pendek berarti 6/19 ya, 6/19 dikalikan 76, sehingga kita bisa dapatkan hasilnya adalah 24 cm. Nah, untuk yang panjangnya sebenarnya tinggal dikurangi saja ya, atau ya di sini saya gunakan rasio lagi, 13/19 kali 76 itu adalah 52 cm. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya total hadiah kompetisi ini $500. Nah, rasionya untuk juara pertama sampai ketiga 5:3:2 ya. Jadi saya punya, nah ini ya, jumlahkan dulu rasionya 10 ya. Nah, jadi juara pertama 5/10 kali 500 berarti $250. Juara kedua 3/10, nah, kalikan 500, $150. Juara ketiganya $100 ya. Seperti itu. Nah, rasio juga ini digunakan untuk peta ya biasanya. Misalkan peta dari rumah ke universitas itu 7 cm. Peta yang dimiliki itu skalanya 1/40.000. Berapa jarak sebenarnya? Ya, jarak sebenarnya yaitu 7 kali 40.000. Nah, ini kan satuannya cm ya. Nah, oke. Berarti ini cm. Pertama kalikan dulu, Anda dapat 280.000 cm. Centimeter ke meter, berarti bagi 100 ya. Nah, jadi saya punya 2.800 meter. Nah, meter ke kilometer, ini bagi 1.000. Jadi jarak sebenarnya adalah 2,8 kilometer. Oke, gitu. Nah, saya punya ini rasio perbandingan 150 gram dibandingkan dengan 4 kilogram. Nah, ini satuannya masih berbeda, yang 1 gram, yang 1 kilogram. Berarti harus dibuat sama dulu, ya. Jadi 150 gram dengan 4.000 gram, ya, 4 kilo, berarti 4.000. Setelah sama, baru bisa kita coret ya. Nah, ini satuannya sudah sama nih. Ya. Oke, jadi saya punya 150 banding 4.000 bagi 10, ini saya punya 15 banding 400 bagi 5, ini 3 banding 80. Ya, gitu. Nah, selanjutnya ini biasanya analis ya. Nah, saya punya jeruk alpukat ya. Nah, jadi saya punya kondisi sebelum dan sesudah. Ya. Ya. Oke, saya punya di sini adalah alpukat. Ya, lalu saya punya airnya, saya punya jusnya, saya punya persentase alpukatnya, dan persentase air. Ya, di sini. Oke. Nah, dari informasi di soal apa yang diketahui? Ya. Jadi saya punya persentase air. Nah, oke. Informasi di soal yang diketahui itu adalah 40 ml jus alpukat. Nah, berarti saya punya di sini 40 ml. Ya. 60%-nya itu adalah alpukat. Nah, ini 60%. Ya. Nah, nanti ditambahkan air sebanyak 60 ml. Berarti jus alpukatnya yang tadinya 40 ml itu ditambah 60 ml menjadi 100 sih. Karena bertambah. Ya. Itu ini 60%, ini 60 ml. Oke.
Nah, ya, air berarti konsentrasinya 40% ya, karena 60%-nya kan alpukat, berarti sisanya 40%. Nah, berarti alpukatnya sendiri, ya, di jus itu kan 40 ml, 60%, 60% kali 40, hasilnya adalah 24 ml. Berarti airnya sisanya ya, 40 kurangi 24, ini 16 ml. Nah, yang ditambahkan itu adalah, ini ya, air. Nah, berarti ini bertambah. Yang tadinya 16 tambah 60, jadi 76. Sedangkan alpukatnya tidak berubah, ya, tetap 24 ml. Nah, konsentrasinya ya tinggal Anda hitung, 24 per 100. Ini mililiter, mililiter kalikan 100%. Hasilnya adalah 24%. Sedangkan air, ya ini 76%. Jadi konsentrasi alpukat di gelas tersebut adalah 24%. Gitu. Nah, oke, selanjutnya saya punya seperti ini, yaitu pasir dan besi. Nah, lalu saya punya pasir besi, ini campurannya, lalu persentase pasir, persentase besi. Ya. Nah, saya punya ini kondisi sebelum dan kondisi sesudah. Nah, oke. Nah, apa yang kita ketahui dari soal, ya, saya punya 30 ton pasir besi, berarti 30 ton. Ya. Konsentrasi pasir itu adalah 40%. Pasir 40%. Konsentrasi besi itu 20%. Ini sudah ya, setelah ditambahkan kan. Nah, berarti yang tadinya entah berapa jadi 20%. Ya. Nah, kan ini 40% sebelumnya ya, kasus sebelumnya. Oke. 40%-nya adalah pasir. Berarti besinya ya sisanya 60%. Berarti pasir sendiri itu berapa ton? Ya 40% kalikan 30. Ini hasilnya 12 ton. Besinya ya 60% kali 30, atau ya gampangnya 30 kurangi 12, ya ini 18 ton. Yang bertambah di sini adalah pasir. Berarti yang tepat adalah besi. Besi tetap. Ini tetap katanya. Jadi 18 ton. Ya. Nah, saya punya ini 20%-nya, ya, saya punya 20% dari pasir besi, ya, itu adalah 18 ton. 18 ton. Berarti kalau 100% ini berapa? Ya. Nah, ini 20%-nya adalah 18. Untuk menjadi 100%, ya 100 bagi 20, 5 kali 18, 90. Ya. Oke. Jadi konsentrasi yang tadinya 20% ini menjadi 80%. Ya. Nah, 90 kurangi 18. 90 kurangi 18 berapa? Ini 72. Nah, berarti ada tambahan. Berapa tambahannya? Ya. Dari 12 menjadi 72, berarti ini bertambah sebanyak 60 ton. Jadi tambahan pasirnya itu sebanyak 60 ton. Oke. Oke. Nah, selanjutnya,
Nah, ini saya punya harga 7 pensil 5.600. Kalau jual 13 pensil berapa? Ya tinggal harga satuannya dulu ya. Harga satuannya 800, berarti 800 kali 13, jadi Anda dapat 10.400. Nah, saya punya dua porsi bolu, ini butuh 7 butir telur. Kalau saya punya 20 telur, ini bisa jadi berapa porsi ya? Ya, Anda bandingkan dulu ya. Untuk satu porsinya butuh berapa? Ternyata butuh 3,5 telur. Sedangkan saya punya 20 telur, ya 20 bagi 3,5, ini 5,71. Ya, sebenarnya cuma 5 porsi ya, yang satu lagi yang bantap gitu. Jadi 5 porsi sukses, satu porsinya yang bantap karena tidak perfect ya. Nah, ini saya punya proporsi terbalik, yaitu satu tim terdiri 6 orang, itu butuh 2 tahun menyelesaikan proyek website sekolah. Nah, kalau dikerjakan oleh 5 orang, nah, berarti ini kan lebih lambat ya, karena sedikit kan. Gitu. Jadi kalau 6 orang itu butuh 2 tahun, berarti satu orang ini butuhnya adalah ya 6 kali 2, 12 tahun. Berarti nah 12 tahun ini dikerjakan, proporsi kerjanya 12 tahun dikerjakan oleh 5 orang, maka Anda dapatkan 2,4 tahun. Kalau saya konversi 2,4 tahun, ya, 0,4 satu tahun itu kan 12 bulan ya. Jadi 0,4 kali 12 bulan itu hasilnya 4,8 bulan. Nah, oke. Okay. Nah, satu bulan itu 30 hari. Jadi 0,8 kalikan 30 hari, nah itu adalah 24 hari. Jadi saya punya proporsinya ini 2 tahun, 4 bulan, dan 24 hari. Oke, saya punya 5 pekerja pos, ini menyebarkan surat, ya, paket, gitu. Jadi butuhnya 14 jam. Kalau dikerjakan 7 orang, berarti artinya lebih cepat, ya. Gitu. Jadi sebenarnya jumlah pekerjaannya, ya ini adalah 5 kali 14, atau 70 jam. Kalau dikerjakan oleh 7 orang, maka menjadi 10 jam. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya adalah Anda mengerjakan soal latihan ini ya. Kerjakan kelima soal ini dalam waktu 25 menit. Oke. Nah, jika sudah, maka ya Anda naik level ya untuk di matematika dasar dan rasional. Oke, sekian untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.